Kalau di tentara, apalagi suamiku kan TNI Angkatan Darat, jadi kita dibilangnya ibu-ibu Persit. Ibu Persit. Iya, jadi Persatuan Istri Prajurit. Itu kepanjangannya, Persit. Jadi kita ini anggota dari Persit, seperti itu. Oke, gimana? Setelah menikah dengan Bang Cahyo, pastinya kan ini menjadi suasana baru buat aku pribadi. Bukan hanya sebagai penyanyi, ibu rumah tangga, tapi juga sebagai ibu Persit. Nah, kita ini adalah anggota dari ibu-ibu Persit. Jadi memang mendapatkan situasi yang baru dengan challenge yang baru, karena momen yang mana belum pernah aku jalani sebelumnya. Kan selama ini nih kehidupanku sebagai seorang penyanyi, tapi setelah menikah dengan Bang Cahyo yang adalah seorang tentara, sehingga membawaku masuk sebagai ibu Persit. Awalnya mungkin agak bingung karena ini dunia yang baru buat aku, tapi setelah dijalani ternyata enjoy, dan aku mendapatkan keluarga baru dan mendapatkan teman sahabat yang baru di lingkungan Persit ini. Bahkan pendidikan, bahkan edukasi, pengetahuan yang baru juga aku dapatkan selama bergabung menjadi anggota Persit. Kenapa aku bilang pendidikan maupun pengetahuan yang baru? Karena di Persit ini kita memiliki kegiatan. Jadi kalau aku memang selain sebagai anggota tapi juga sebagai pengurus, dan merupakan tantangan yang baru buat aku karena selama ini kita cuma taunya nyanyi, menghibur orang, terus membuat orang happy dengan keberadaan kita karena kita sebagai seorang entertainer gitu ya. Tapi di saat aku masuk sebagai anggota Persit, mau nggak mau kita jadi banyak belajar. Kita dididik untuk mengetahui bagaimana organisasi Persit ini. Bahkan kita itu seperti kayak apa ya, keluarga. Dan yang membuat aku bersyukurnya itu, aku orang baru tapi diterima dengan baik. Bahkan para senior, para ibu-ibu yang sudah bergabung lama di Persit, mereka welcome sekali, senang berteman dengan aku. Dan bahkan apa yang tidak aku ketahui, mereka memberitahu informasi, begini loh Ibu Cahyo caranya seperti ini gitu. Jadi di sini aku melihat suatu perjalanan hidup yang luar biasa yang Tuhan berikan buat aku, sehingga aku bisa mendapatkan kepercayaan. Karena kita selama ini kan melihat dari luar aja kan. Oh ya, ada tentara, ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya gitu. Ternyata ibu-ibunya ini juga mempunyai tanggung jawab untuk mendukung karir bapak-bapaknya. Jadi kita sebagai ibu Persit ini mempunyai tanggung jawab yang besar, bagaimana kita juga mempunyai peran penting untuk mendukung pekerjaan suami kita. Dan kita juga mempunyai peran penting untuk menjadi ibu. Jadi kita setelah menjadi ibu Persit, lalu kita lupa tugas kita sebagai ibu bagi anak-anak kita di rumah, atau tugas kita sebagai istri bagi suami kita. Jadi ibu Persit ini mempunyai prestasi yang luar biasa kalau aku bilang ya, karena selain mereka aktif dalam menjalankan organisasi di Persit, tapi menjalankan peran sebagai ibu, menjalankan peran sebagai istri itu luar biasa. Dari situlah aku belajar bagaimana aku mempunyai pengalaman yang luar biasa. Bahkan waktu kemarin selama pandemi, kita juga banyak kegiatan webinar. Jadi webinarnya itu bagaimana kita mendidik anak. Jadi ada yang temanya tentang parenting, lalu juga tentang kesehatan, lalu tentang UMKM. Bagaimana di Persit ini juga ada ibu-ibunya yang memiliki usaha seperti kayak membuat makanan, ada yang berjualan, ada yang membuat kayak kerajinan maupun ada yang membuat sarung bantal maupun spray gitu ya. Jadi aku melihatnya di sini, wow, keren sekali gitu loh. Jadi
memang zaman sekarang ini banyak juga ibu-ibu persit yang wanita karir, seperti aku penyanyi, ada yang lain juga sebagai dokter, ada sebagai pengusaha, ada yang sebagai pengacara ataupun lain sebagainya gitu. Jadi di sini melihat ibu persit ini berkumpulnya para ibu-ibu yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang mendukung karir suaminya. Jadi bukan hanya cinta pada suaminya, bukan hanya menginginkan jabatan atau pekerjaan suaminya, tapi kita sebagai istri juga mempunyai tanggung jawab yang besar, bagaimana mewujudkan cinta kasih kita kepada suami kita, yaitu juga dengan ikut aktif juga di anggota maupun di kepengurusan di persit ini. Jadi aku pribadi sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari persit seperti itu. Nah, sesulit apa? Sebelum aku menikah dengan suamiku, pastinya aku sudah memikirkan kalau aku nanti menikah, pastinya aku harus sudah siap untuk menjadi ibu persit ya. Itu sudah aku pikirkan sebelum kita menikah. Jadi waktu itu masih ada kurang lebih 5 bulan sebelum kami menikah. Dari mulai kami berkenalan sampai menikah itu waktunya cuma 5 bulan saja. Jadi selama proses kami berkenalan ya pacaran ya gitu, tapi ini pacarannya singkat gitu ya. Hal positif negatifnya sudah aku pikirkan. Kalau nanti aku menikah dengan suamiku sebagai seorang istri tentara, aku juga apakah aku siap menjadi seorang ibu persit atau tidak? Karena itu tadi, ini keputusan yang bukan main-main ya, karena ini menikah dengan seorang abdi negara, yaitu tentara. Jadi sebelum kami diberkati, itu sudah kupikirkan secara baik, secara matang. Bahkan keluarga juga bertanya, nanti bagaimana dengan pekerjaanmu? Nanti kalau ada undangan nyanyi, bagaimana? Apakah kamu bisa mengatur waktunya? Seperti itu. Dan ternyata kalau kita belum menjalaninya, kita tidak akan pernah tahu. Tapi setelah aku menjalaninya, ya yang tadi aku bilang, ini adalah momen yang baru buat aku untuk menjadi seorang istri tentara. Jadi memang ini challenge, tantangan yang kita bisa bilang harus dinikmati. Karena kalau tidak dinikmati nanti tidak akan ada chemistry. Tapi kalau kita nikmati dan memang kita mensyukuri, dan seperti yang tadi aku bilang, kita bukan hanya mencintai suaminya saja, maksudnya sosoknya saja gitu ya, tapi kita juga peduli dengan pekerjaannya, kita juga punya rasa care ataupun tanggung jawab ya, bagaimana bukan hanya suami mendukung pekerjaanku, tapi juga aku harus juga mendukung pekerjaannya. Jadi awalnya memang pasti akan menemukan tantangan ya, karena apapun kehidupan yang kita jalani pastinya akan menghadapi suatu tantangan. Tapi seperti yang tadi aku bilang, kalau dijalani dengan enjoy dan dinikmati dan disyukuri, pasti semuanya akan bisa dilewati. Dan bahkan aku tuh kalau nggak menikah menjadi istri tentara, aku nggak akan dapat momen ini. Momen apa sih Kak, maksudnya yang paling? Ya itu tadi, aku bisa belajar bagaimana menjadi seorang anggota persit, menjadi seorang pengurus persit. Bahkan di sini persit tuh nggak ada sekolahnya. Kalau kita mau menjadi dokter, ada sekolahnya. Kalau kita mau menjadi guru atau menjadi seorang pengacara, ada sekolahnya. Tapi kalau menjadi ibu persit, nggak ada sekolahnya. Pengalaman yang terjun langsung itulah yang membuat kita menjadi punya pengalaman. Jadi kita dididik secara langsung, kita mempunyai lingkungan yang baru. Yang tadi aku bilang, ibu-ibu yang sudah lama masuk menjadi anggota maupun pengurus persit, mereka yang menerima aku yang tidak tahu apa-apa ini menjadi bisa mengerti bagaimana mengurus administrasi, bagaimana menjadi seorang ibu yang bisa aktif dalam berbagai kegiatan gitu ya. Jadi kalau ada suatu acara, sudah jelas nih yang mengurus bagian administrasi siapa, yang mengurus bagian
eh, apa eh, penerangan siapa gitu ya. Jadi waktu itu aku sempat menjadi eh, ketua untuk seksi penerangan gitu ya. Jadi yang tadinya kita punya media sosial dibantu untuk mengupload segala berita kita sehari-hari, sekarang kita terjun langsung bagaimana kita menjadi pengurus untuk menjadi anggota di bagian penerangan itu. Jadi kita belajar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, bahkan para senior-senior yang sudah lebih banyak pengalamannya dibanding kita, dibanding aku, mereka berbagi ilmu dengan aku. Itu yang membuat aku bisa belajar banyak kehidupan dari apa yang mereka jalani. Seperti itu. Anggota menurut kakak itu seperti apa sih? Oke. Melihat situasi di mana seorang artis menikah dengan perwira, dengan tentara ya, maaf, dengan tentara, itu merupakan pilihan yang amazing gitu ya. Karena mungkin melihat dari seorang tentara itu mempunyai tanggung jawab. Satu, kedua, mereka dididik dalam suatu lingkungan yang disiplin. Terus mereka juga setia. Ya, kalau aku sih melihatnya ya, seorang tentara, seorang abdi negara itu bukan hanya dididik di dalam menjalani pekerjaan mereka untuk bertanggung jawab, tapi di dalam membangun rumah tangga mereka juga bertanggung jawab. Itu yang aku lihat gitu ya. Jadi apalagi kalau di tentara, untuk mengakhiri suatu hubungan itu agak susah gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang memang harus kita pahami sebelum kita menikah. Jadi sebelum aku menikah dengan suamiku, aku harus apa ya waktu itu ya, sebelum kita menikah di gereja, aku harus bertemu dengan seseorang yang dari tentara juga, untuk dipertanyakan keyakinanku, apakah aku ini sungguh-sungguh enggak. Jadi kita bisa bilang itu nikah secara apa ya, nikah secara aturan dalam militer ini gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang kita harus pahami, di mana waktu kita menjadi seorang istri tentara, kita harus menjaga banyak hal gitu. Jadi memang itu yang menjadi keputusan besar, yang mana seorang artis yang tadinya mungkin kita menjalani hidup mungkin kita bebas, bukan bebas negatif, bukan. Mungkin kalau kita mau jalan ke sana kemari, mungkin kita nggak perlu izin. Atau kalau kita mau pergi ke luar negeri, kita nggak perlu izin, paling izin orang tua atau izin suami, yang kalau suaminya bukan tentara gitu. Tapi kalau kita sudah menjadi bagian dari istri tentara gitu ya, kalau mau ke luar negeri harus buat izin gitu. Jadi kalau ada undangan nyanyi ke luar negeri, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau membawa anak sekolah ke luar negeri, harus membuat izin, mengurus izin gitu. Jadi kita sebagai istri juga nggak sembarangan untuk pergi ke sana kemari gitu ya. Dan bukan hanya suaminya sebagai tentara, jadi suaminya yang harus mengikuti peraturan, istrinya juga harus. Karena itu tadi, kita ini punya peran penting untuk menjaga pekerjaan suami kita. Jangan sampai keteledoran kita sebagai istri mencoreng nama baik suami kita. Jadi suami dan istri harus sama-sama saling bekerja sama untuk menjaga semuanya tetap baik. Nah, waktu aku sebagai seorang artis, pada saat masuk menjadi seorang istri tentara itu mengambil keputusan yang tidak mudah. Tapi satu hal, kalau kita menjalani semua itu dengan ikhlas, dengan happy, tanpa ada paksaan, dan dinikmati, dibawa enjoy, pasti semuanya akan bisa dilewati dengan baik. Dan bahkan aku punya sahabat, punya teman yang luar biasa dari lingkungan Persit ini. Jadi bukan berarti Persit itu nggak bisa enjoy, bahkan kita kalau ketemu ketawa-ketawa, tetap bercerita yang lucu-lucu gitu ya. Di saat kita lagi santai, kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Bahkan di saat kita lagi menjalankan tugas, kita juga dituntut harus bisa menjalankan dengan baik. Jadi
itu pilihan. Kembali lagi, hidup itu pilihan. Jadi kalau dari artis masuk ke dalam lingkungan tentara, itu pilihan di mana mereka bisa menjalaninya dengan baik dan pastinya dinikmati. Oke, Dok, mungkin Pertama-tama aku sebagai kakak ya bagi Ayu Ting Ting mengucapkan selamat nih buat tunangannya, dan untuk kedepannya semoga semuanya berjalan baik dan lancar, amin. Nah, seperti yang waktu aku jalani waktu awal-awal baru menikah itu apa ya, agak susah-susah gampang. Karena 1 bulan sebelum kami menikah suamiku sudah ditempatkan di Semarang. Gitu. Jadi sampai menikah, jadi kurang lebih 2 tahun kami LDR. Dia di luar kota, aku di Jakarta. Tapi pada saat ada kegiatan, aku harus hadir di tempat untuk mendampingi suami maupun untuk menghadiri suatu kegiatan yang mana ibu-ibu persitnya harus hadir. Itu tidak bisa tidak gitu ya. Apalagi kalau ada kegiatan Zoom. Waktu itu kan masih pandemi ya. Jadi aku menikah dengan suami itu di tahun 2021 bulan September, itu masih pandemi. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kami yang dilaksanakan secara virtual. Baik itu kegiatan Zoom, webinar maupun kegiatan lainnya. Jadi sekalipun itu diadakan secara virtual, bagi yang berhalangan karena kerja harus ada surat bahwa dia tidak bisa hadir. Tapi bagi yang ibu rumah tangga, kecuali kalau memang sakit ya, itu memang diharuskan harus hadir. Karena nanti pada saat kita dalam kegiatan virtual itu kita harus foto. Nanti foto itu harus kita kirimkan untuk memperlihatkan bahwa kita hadir. Awal-awal waktu menjalani kehidupan LDR itu agak gimana ya, susah-susah gampang ya, karena tidak mudah. Tapi itu tadi, namanya kita menikah, pasti semua ada proses. 1 tahun, 2 tahun. Nah, setelah suamiku selesai menyelesaikan sekolah Sesko TNI, puji Tuhan ada waktu nih bisa bersama-sama, dan akhirnya bisa menebus waktu-waktu yang kemarin terhilang. Dalam arti Senin sampai Jumat suami di kantor ya, di luar kota, atau Senin sampai Jumat suami lagi sekolah. Tapi sekarang ini di saat suami sudah selesai sekolahnya, masih menunggu jabatan, ada waktu-waktu bisa berkumpul dengan kami, dengan istri maupun anak-anak. Nah, jadi pastinya bagi seorang artis yang masuk dalam lingkungan baru menjadi seorang istri tentara, itu akan menghadapi situasi yang gak gampang. Tapi itu tadi, kita harus menjalaninya dengan enjoy, tanpa ada paksaan, dan dijalani karena kita cinta sama suami kita, kita sayang sama dia, dan kita mau ada buat dia, mau mendukung pekerjaan dia. Jadi walaupun kita harus kesana kemari bagi waktu, tapi kalau dijalani dengan happy, pasti semua bisa dilewati. Dan walaupun LDR, ya dengan berjalannya waktu semua bisa dilewati. Ya itu sih yang bisa aku sharingkan. Semoga buat adikku Ayu Ting Ting bisa menjalaninya ke depan dengan baik. Amin. Nah, Wajib kita ketahui sebagai ibu persit, tanggung jawab di dalam aturan itu gitu. Jadi kita harus tahu kalau kita mungkin di dunia entertain, kita berpenampilan selayaknya kita diundang ya. Jadi kalau kita diundang, kita dibayar nih pada saat kita nyanyi, kita harus menunjukkan penampilan kita yang terbaik. Tapi kalau di dunia persit ini ada aturan seperti rambut tidak boleh berwarna. Terus kalau ada kegiatan, pakaian kita itu harus seragam. Pastinya kita punya seragam ya, seragamnya seragam persit warna hijau. Terus sepatunya juga harus sama, hitam wedges. Tasnya pun juga harus sama, warna hitam. Terus tidak boleh pakai jam yang beda, jadi harus jamnya warna hitam. Tidak boleh pakai anting berlian gitu ya, harus pakai anting mutiara yang 1 bulat itu. Kalau rambutnya lewat dari sebahu, rambutnya harus di konde cepol. Jadi memang harus rapi.
Tapi kalau rambutnya pendek seperti kayak aku, ya tetap harus ditata rapi. Tidak boleh rambut itu kayak blow out gitu ya, atau berantakan, nggak boleh. Dan dandanan juga tidak boleh terlalu mencolok, tidak boleh terlalu menor gitu ya. Dan kita juga selama berkegiatan tidak boleh menggunakan kuteks yang berwarna. Kalau kuteks bening mungkin boleh, tapi sebaiknya sih nggak usah gitu ya. Terus rambut yang tadi aku bilang, sebagai seorang entertainer kita kan waktu dulu aku kan suka rambut dengan warna-warna yang terang ya. Tapi setelah menjadi seorang istri prajurit, ya aku rambutnya harus gelap seperti warna hitam atau coklat tua gitu ya. Jadi kita nggak boleh memperlihatkan sesuatu yang tidak baik, dan kita harus menjaga attitude kita, tingkah laku kita, terus sikap kita, cara kita duduk, bahkan di saat kita berbicara dengan senior ataupun kita waktu menjalani suatu kegiatan, kita juga harus punya tata krama gitu ya. Bahkan bahasa-bahasa yang kita gunakan juga harus sopan gitu ya. Banyak hal, aturan-aturan yang harus aku pelajari. Bahkan kalau kita nggak ingat, ada bukunya tebel, di buku Juklak itu ya, bukunya warna hijau. Jadi disitulah kita bisa melihat aturan-aturan yang harus dijalankan sebagai ibu persit. Pada saat kita menjahit baju seragam, ada aturannya juga. Tidak boleh nanti roknya harus sepanjang selutut kalau kita yang nggak berhijab gitu ya. Tapi kalau yang berhijab pastinya panjang seperti itu. Terus ukuran kancing letaknya juga ada gitu. Jadi wow, luar biasa gitu. Jadi dunia persit ini tuh aku bisa ancungin 4 jempol lah. Karena sesuatu yang wow, keren dan amazing lah gitu. Jadi aku sendiri pun kalau menjalankan suatu kegiatan tuh, satu, aku bersyukur. Memang sih kebanyakan peranku pasti nyanyi ya. Karena kalau ada suatu kegiatan pasti urusan menyanyi tuh udah Ibu Cahyo gitu ya, amin kan gitu ya. Jadi tugasku membuat bagaimana suasana bisa terhibur lah gitu ya. Selain memang kita juga menghadiri rapat, dan kita juga harus tahu ini acara apa gitu ya, dan yang dihadiri oleh siapa kita juga harus tahu. Jadi tapi tetap bagian menyanyi itu aku gitu ya. Jadi anugerah dari Tuhan bisa menjadi berkat di lingkungan yang baru ya buat aku. Tapi ini sudah hampir 3 tahun aku menjadi ibu persit. Jadi puji Tuhan tidak menjadi sesuatu yang asing lagi. Tapi tetap harus belajar dan belajar terus. Oke, seperti apa sih Ya, Kak? kalau kita menikah dengan seorang tentara ya memang harus jelas. Jadi kayak dulu kan aku pernah divorce gitu ya. Jadi aku harus menyertakan surat divorce gitu ya. Jadi harus jelas gitu ya. Jadi pada saat menikah dengan suami, surat-suratnya juga harus lengkap gitu ya. Terus ya itu tadi, sebelum kita menikah di gereja, aku ada nikah secara resmi dulu nih di dalam militer ini gitu ya. Jadi harus pakai seragam, walaupun waktu itu belum pakai pin ya. Jadi harus pakai seragam dan ditanyain banyak pertanyaan. Belum ditanya secara langsung, juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi gitu ya. Jadi waduh, banyak banget gitu ya. Jadi nggak main-main gitu. Bahkan yang aku tahu, kalau seseorang mau mengakhiri rumah tangganya di misalkan bercerai ya, maaf gitu ya, dengan suaminya yang tentara tuh agak susah gitu loh. Karena berurusan dengan nanti ada pengadilan militer dulu ya, bercerainya karena apa, terus kalau bisa didamaikan gitu loh. Jadi kalau bisa berdamai gitu ya. Jadi susah gitu. Jadi ya memang itu sesuatu yang sangat-sangat baik sekali, bagus sekali gitu ya. Jadi membuat rumah tangga kita tetap terjaga dengan baik gitu ya. Dan kita kalau punya masalah dalam rumah tangga, ya kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik gitu ya. Bukan hanya suami kita tentara, tapi siapapun orang yang berumah tangga, apapun pekerjaannya, kalau punya masalah pastinya kita harus bisa menyelesaikan dengan baik seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita
jaga dan kita bangun saat aku sebagai istri tentara, ya itu tadi harus menghormati aturan-aturan itu. Jadi nggak boleh asal bertingkah, nggak bisa asal-asalan. Kita misalkan karena artis itu ya, lalu misalkan kita diundang nyanyi, ada suatu kegiatan diminta nyanyi gitu. Lalu kita langsung tanya honor berapa gitu, udah nggak bisa seperti itu. Justru pada saat kita diminta untuk ikut dalam acara tersebut, peranku sebagai seorang penyanyi ya harus bernyanyi, harus siap gitu ya. Ya kalau kita bisa ya kita harus siap bisa. Tapi kalau kita bentrok dengan kegiatan kita yang lain nggak apa-apa. Kita harus sampaikan mohon izin, saya tidak bisa karena saya sudah ada jadwal seperti itu. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita bisa dan kita memang tidak ada kegiatan, siap izin bisa seperti itu. Ya itu semua kita harus jalankan dengan happy sih. Oke, Kak, sudah mendengar belum sih Kak, mungkin sesama angkatan bahwa Letu Fardana ini akan menikah? Mungkin Kakak pernah ketemu orangnya atau suami Kakak sedikit mungkin ada cerita kan, biasanya TNI ada kumpulan, nah ini mau nikah gitu. Sudah mendengar kabar itu belum sih Kak? Kita dengarnya lewat media sosial ya, justru kita belum pernah ketemu gitu. Tapi kalau sama Ayu Ting Ting bahkan sering pernah ketemu gitu ya. Tapi kalau sama tunangannya belum pernah ketemu. Dan ya itu tadi yang bisa aku bagikan buat Ayu dan tunangannya, dijalani semuanya dengan happy gitu ya. Jangan dibawa ribet gitu ya. Maksud gini, buat Ayunya sendiri gitu ya, semuanya dijalani dengan happy, dinikmati, disyukuri. Kalau Ayu bisa menjadi seorang istri prajurit suatu hari nanti, dan bahkan masuk dalam lingkungan Persit, wah kita happy banget gitu ya. Menerima ya kan, sebagai keluarga besar gitu. Betul, bahkan di sini memperlihatkan bahwa wah banyak ya yang mau punya suami tentara. Jadi itu anugerah gitu ya, itu anugerah. Apalagi bisa menjalani rumah tangganya dengan baik, dengan terus setia gitu ya. Itu luar biasa. Bahkan Ayu bisa menjadi berkat di dunia Persit nantinya. Amin. Amin. Gitu, ya. Terakhir banget nih Kak, berarti mampu ya dia maksudnya untuk menjadi, maafnya harus meninggalkan semua sedikit kehebohan. Kita tahu penyanyi dangdut kan ada sedikit. Berarti menurut Kakak dia sebagai bisa bilang senior mampu ya Kak untuk meninggalkan semua itu, apa harus gitu Kak nanti? Tidak perlu meninggalkan profesi kita sebagai penyanyi, tidak. Justru yang tadi aku bilang bahwa banyak ibu-ibu Persit yang punya pekerjaan. Ada yang pengusaha, ada yang wanita karir, seperti kayak dokter, pengacara, guru, bahkan ada yang mempunyai usaha-usaha lainnya. Jadi nggak apa-apa, kita kayak aku juga tetap menjalankan pekerjaanku sebagai seorang penyanyi, asal semua waktunya bisa diatur dengan baik. Tapi memang sejak kita menjadi seorang istri tentara, ada hal-hal yang kita harus jaga, yaitu penampilan kita terutama harus kita jaga. Mungkin kita harus bisa berpakaian yang lebih sopan, dalam arti kita mungkin, kalau aku pribadi memang nggak suka pakai baju yang tanpa lengan gitu. Jadi aku harus, kecuali kalau mau tidur ya, tapi kalau beraktivitas keluar dari rumah atau pada saat ada acara nyanyi, bagaimanapun aku harus bisa berpenampilan yang baik. Aku percayalah pasti Ayu bisa menjaga, bahkan memberikan penampilan yang tetap sesuai dengan karakternya, bahkan lebih baik lagi gitu. Aku percaya gitu. Paling yang di sini yang perlu kita jaga yaitu soal tata krama, tidak merubah karakter kita yang, kalau aku orangnya suka ketawa gitu, jadi kadang suka keceplosan, ketawa ngakak-ngakak gitu ya. Gitu ya. Jadi apa adanya, jadi tetap menjadi apa adanya kita. Cuma mungkin ada hal-hal yang mungkin aturan-aturan yang kita harus pahami, yang kita harus jaga. Bahkan pada saat kita menjadi ibu Persit, kita harus tahu Mars Persit dan himne Persit. Itu tuh. Melodinya kita harus paham, walaupun mungkin liriknya lupa ingat. Tapi ya minimal kita tahu lah seperti itu. Kau boleh minta doanya dong buat Ayu, semoga lancar atau apa. Ditunggu gitu kan jadi ibu-ibu Persit gitu.
Ayu dan tunangannya, ini Kak Joy mendoakan supaya perjalanan hubungan kalian berjalan baik, membangun cinta kasih kalian dengan trust, dan membangun hubungan kalian dengan pondasi yang dari Tuhan. Apapun kesepakatan yang kalian jalani, apapun pilihan yang kalian akan ambil, kami akan mendukung dan pastinya mendoakan yang terbaik buat Ayu dan tunangannya. Tuhan memberkati. Selamat menempuh hidup yang baru nantinya ya. Ini kan baru tunangan ya. Iya. Kak Joy doakan semuanya lancar. Jangan lupa ya, undang kami. Oke.